Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Berharap dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat semuanya. Kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 20. LI memberi judul Pengakuan Petrus. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat setiap kita. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, perikop ini yang barusan tadi kita baca, di mana Yesus kemudian menyempatkan waktu untuk mengajar secara intensif, diskusi secara intensif kepada murid-murid, supaya mereka kemudian akhirnya mengerti. Ini bahaya besar, ini krisis besar kalau dibiarkan begitu saja. Nah, sesi pengajaran dan diskusi dimulai. Yesus langsung melontarkan pertanyaan kepada mereka. Pertanyaan pertama, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang, siapakah aku itu? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, salah satu dari para nabi. Nah, saudara, kalau saya seorang pelukis diminta menggambarkan adegan ini, sekali lagi saya tidak bisa melukis, saudara. Nah, maka saya akan menggambarkan adegan ini tidak hanya menggambarkan Yesus dan murid-muridnya sedang berkerumun di situ, lalu Yesus memberikan pertanyaan, memberikan penjelasan, bahkan memberikan jawaban. Tetapi di dekat murid itu ada iblis. Ingat, iblis mencuri atau mencari kesempatan. Dengan sengaja mendekat kepada para murid, membisikkan sesuatu. Ya. Pokoknya kamu jawab, bukan Mesias. Bukan Mesias. Yesus bukan Mesias. Nah, karena itu Yesus bertanya lagi kepada mereka. Tetapi katamu, siapakah aku ini? Nah, kemudian luar biasa di sini ayat 16, maka jawab Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kecelek si iblis itu. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa syarat pengenalan akan Allah itu harus personal dan harus benar. Maka Yesus menarik ke pertanyaan yang kedua, kenapa kata orang tadi siapa? Aku ini. Nah, sekarang kamu harus menjawab, katamu siapa aku ini. Nah, kedua hal ini adalah syarat yang penting untuk kita bisa mengenal Allah. Tidak mungkin kita mengabaikan salah satunya. Personal tetapi tidak benar, itu menyesatkan. Ini gawat sekali. Tetapi benar, tidak personal, akhirnya apa? Akhirnya kita hanya mengetahui atau punya pengetahuan tentang Allah. Tetapi sebenarnya kita belum mengenal Allah.
Benar dan personal itulah iman dan pengenalan yang benar akan Allah. Nah, di sini setelah Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa jawab Yesus? Nah, dikatakan di ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Wah, luar biasa sekali. Jawaban daripada Petrus dapat jempol, dapat nilai 100, tetapi dikatakan di sini, buat Bapa di surga. Jempolnya nilai 100 bukan untuk Petrus, tetapi untuk Bapa di surga. Loh, kenapa seperti itu? Nah, saudara, ketika kita berhasil menjawab dengan benar, itu karena dibenarkan oleh Allah. Itu bukan jawaban dari manusia, tetapi Allah sendiri yang berkenan. Allah sendiri yang memunculkan jawaban itu. Jangan sombong kita bisa berkata bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, itu sebabnya Yesus berkata bahwa itu Bapa-Ku yang di sorga yang menyatakan itu kepadamu. Roma 3 ayat 10. Kita akan lihat sama-sama dikatakan seperti ini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kecuali Allah yang mencari dan kemudian menyatakannya kebenaran itu kepada kita. Seorang teman beragama lain bertanya kepada saya, kok gampang ya jadi Kristen, gak perlu berbuat baik. Cukup percaya saja, engkaulah Mesias, juru selamat dunia, masuk surga. Waduh, enak sekali, gampang sekali. Jadi orang Kristen ya, gak masuk akal sekali. Saya bilang begini, ya betul gampang, kamu mau percaya gak? Dia pikir-pikir, dia renung-renung, dia jawab enggak. Nah, enggak gampang bukan? Enggak gampang bukan untuk jadi orang Kristen? Kalau gampang, mengapa semua tidak jadi orang Kristen? Artinya apa? Artinya ketika kita bisa menjawab kebenaran seperti Petrus semata-mata, itu karena Bapa yang menyatakannya kepada kita. Jangan kita menjadi tinggi hati, karena ketika kita beriman, Tuhan sendiri yang menganugerahkan iman itu kepada kita semua. Nah, kemudian Yesus melanjutkan statement yang luar biasa kepada Petrus. Ayat 18 dikatakan begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, saudara-saudara terkasih, apa maksudnya di sini? Kau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, kalau batu karang ini adalah Petrus, maka selanjutnya adalah Petruslah yang kemudian menjadi pondasi gereja yang ada. Nah, tentu kita tidak setuju bukan? Perjanjian baru sangat jelas menyatakan bahwa Kristus adalah dasar gereja, batu penjuru. Kalau Kristus sudah batu penjuru, Efesus 2 ayat 20, 1 Petrus 2 ayat yang ke-6, mana mungkin Petrus menjadi batu yang besar lagi. Artinya apa? Artinya mengacu kepada pengakuan iman Petrus. Bukan kepada Petrusnya. Tadi ingat Petros, tetapi pengakuannya Petrus. Itu namanya Petra. Nah, oleh sebab itu pernyataan ini, kalimat ini dapat ditafsirkan begini. Petrus, engkau disebut batu yang kecil, tetapi dari mulutmu telah muncul kebenaran seperti batu yang besar, yang akan menjadi dasar dari gereja-gereja yang nanti akan berdiri. Wah, luar biasa sekali statement yang diberikan Yesus kepada Petrus.
Nah, oleh karena itu untuk lebih jelas mari kita lihat surat 1 Petrus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Dan datanglah kepadanya. Kalau boleh saya tambahkan, ia bagaikan batu yang hidup itu, atau Petros tadi, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Siapa ini? Kristus. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Lebih jelas ya. Ada batu yang hidup, Petrus itu, yang dibuang manusia, dipilih dihormati di hadirat Allah. Lalu kita juga dipakai menjadi batu yang hidup, jadi Petros kecil, dan ada batu penjuru yang mahal, yaitu Yesus Kristus. Nah, menarik di sini, kenapa Petrus memakai kata batu yang hidup? Kenapa? Pakai kata batu yang hidup, living stone. Kenapa? Nah, karena dia sadar mungkin, kalau dulunya adalah dia batu yang mati, atau menjadi batu sandungan. Artinya adalah Petrus seorang yang keras kepala batu. Diajarkan berkali-kali, masih juga tidak mengerti. Nah, kita bisa lihat contoh bagaimana Petrus menjadi batu sandungan di Matius 16 ayat 22. Beda seling untuk satu perikop dari perikop yang barusan kita baca, baru saja Petrus mengakui Yesus adalah Mesias, tapi ternyata dia mengalami hal seperti ini, saudara. Ayat 22-23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jelas di sini Petrus jadi batu sandungan. Jelas visi Yesus Kristus mau mengarah ke salib. Ada iblis di sana bukan? Yang sedang membisiki Petrus. Yesus berkata, enyahlah iblis. Petrus dipakai oleh iblis. Menjadi batu sandungan bagiku. Nah, contoh lain. Petrus di dalam Yohanes 18 ayat 10 dan 11. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ya, Petrus kembali menjadi batu sandungan lagi di sini. Dan contoh yang lain lagi yang sangat familiar, saya tidak perlu membacakan ayatnya, kita tahu semua di mana kemudian Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Inilah Petrus yang dulu menjadi batu yang mati, batu sandungan bagi visi dan misi kerajaan Allah. Tetapi luar biasa, Tuhan beranugerah kepada Petrus. Tuhan bekerja memulihkan Petrus. Dalam kelemahannya justru Tuhan menerima Petrus dan kemudian diubahkan yang dari batu sandungan menjadi batu yang hidup. Batu yang mati tadi menjadi batu sandungan itu. Kemudian menjadi batu yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu saya ikut
tafsiran daripada John Calvin begini. Ketika Yesus memberikan nama kepada Kefas atau Petrus di Yohanes 1 tadi, itu artinya sedang meramalkan atau bernubuat ke depan. Bukan Petrus pada saat itu. Kalau Yesus memberikan nama pada Petrus, Auban gitu ya, keras kepala, itu kayaknya nggak cocok sekali. Nggak ada ya orang tua kasih nama anaknya Atos, keras kepala, Auban begitu ya. Tetapi John Calvin berkata bahwa ini suatu saat bahwa Petrus akan berubah, akan dikuatkan, akan mengalami pengokohan di kemudian hari. Suatu hari Petrus yang labil akan menjadi kuat luar biasa. Awalnya pelin-pelan, tetapi nanti akan menjadi karakter yang sangat kuat luar biasa. Oh, sungguh luar biasa sekali apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Petrus. Dan lebih luar biasa lagi selain Tuhan memulihkan Petrus, saudara, ia menyiapkan 3 berkat yang besar bagi Petrus. Yang pertama, saudara, ada berkat keselamatan. Dikatakan alam maut tidak menguasainya. Maksudnya apa alam maut tidak menguasainya? Artinya Petrus tidak takut, tidak perlu takut akan kematian. Tubuh yang akan mati, tetapi jiwa daripada Petrus atau jiwa daripada setiap kita orang percaya tidak akan menuju kepada kebinasaan. Ketika kita mengakui Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan juga alam maut tidak menguasainya, artinya apa? Artinya engkau tidak perlu takut. Ada gereja yang kemudian nanti kudirikan ini, ada penganiayaan besar-besaran. Tetapi makin dibabat, gereja makin merambat. Ada banyak penindasan, gereja-gereja bermunculan di seluruh dunia. Sampai hari ini kita begitu banyak melihat pelang gereja, bukan? Itu artinya apa? Tuhan sudah menubuatkan, Tuhan mempersiapkan berkat yang besar. Dan kita bisa melihat sangat luar biasa, betul janji Tuhan digenapi. Gereja-gereja bermunculan, ditindas, tapi muncul lagi ada sebuah gereja lagi. Ditindas, muncul lagi ada gereja lagi. Dan semua ini Tuhan boleh pakai dan Tuhan boleh jaga. Yang kedua ada berkat rohani yang luar biasa juga, yaitu berkat penginjilan. Ayat 19a dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Nah maksudnya apa? Maksudnya adalah Petrus dijanjikan bahwa suatu hari nanti dia akan membuka pintu keselamatan bagi banyak orang. Nah terbukti bukan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, di hari Pentakosta setelah menerima Roh Kudus, Petrus berkhotbah tentang Tuhan Yesus dan berhasil membuka pintu kerajaan surga, 3.000 orang bertobat. Sedangkan mereka tidak percaya, ditutupnya pintu kerajaan surga itu. Disinilah Petrus melakukan fungsinya sebagai juru kunci kerajaan surga. Nah, tidak berhenti di sini, saudara-saudara. Ada berkat rohani yang ketiga, yaitu berkat pengajaran. Ayat 19 dikatakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Maksudnya apa? Terikat, terlepas, terikat, terlepas. Saudara, mari kita perhatikan kata mengikat dan melepaskan. Nah para rabi Yahudi pada saat itu seringkali melarang umat Allah melakukan perbuatan tertentu. Nah itu namanya mengikat. Lalu kemudian mengizinkan perbuatan-perbuatan tertentu. Artinya apa? Artinya melepaskan. Nah artinya Petrus dijanjikan memiliki otoritas untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Lalu dibalik boleh dan tidak boleh ajarannya apa? Ajarannya apa? Kenapa boleh, kenapa tidak boleh? Ingat pada waktu itu kitab suci perjanjian baru belum ada. Rasul-rasul harus menentukan, memutuskan banyak hal.
Sekarang kita, kitab suci sudah lengkap. Bahkan tata gereja juga sudah ada. Kita tahu mana boleh, mana nggak boleh. Tetapi pada saat itu, di awal gereja mula-mula, peranan ajaran para rasul sangat penting. Nah misalnya pada waktu Paulus memberitakan Injil, banyak orang non-Yahudi bertobat, tetapi orang Yahudi menolak mereka. Non-Yahudi juga harus disunat. Nah terjadilah sidang di Yerusalem. Kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-15, ayat 5 sampai 12. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Inilah yang dimaksudkan dengan mengikat dan kemudian melepas. Di sini berarti dilepas, diizinkan mereka. Bukan hanya keputusan-keputusan penting pada saat itu, Rasul Paulus juga diizinkan untuk menuliskan surat 1 dan Petrus, Petrus 1 dan 2 Petrus. Ya, isinya ajaran, nasihat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, inilah 3 berkat besar yang luar biasa yang kemudian diterima oleh Rasul Petrus. Pengakuannya yang sangat luar biasa, langsung terhubung ke kerajaan sorga. Saya percaya Bapa dan para malaikatnya sedang bersorak-sorai dan iblis sedang berduka. Sekali lagi kalau saya boleh melukis, meskipun saya tidak bisa melukis, saya gambarkan di situ Bapa sedang tersenyum. Tangannya mengacung kepada Petrus, memberikan jempol di tangan kiri. Para malaikat bersorak-sorai dan para iblis sedang duduk dalam tatapan kosong. Tengah frustrasi dan depresi. Lalu tangan kanan Bapa sedang terangkat. Tangan kiri tadi memberikan jempol, tangan kanan sedang apa? Sedang mencurahkan berkat kepada Petrus. Sangat luar biasa ini. Ini murid yang sangat luar biasa. Sangat indah momen seperti itu, bukan? Oleh karena itu, dengan kisah ini, mari kita sama-sama menarik sebuah pelajaran. Apa yang bisa kita pelajari dari pengakuan Petrus yang luar biasa? Nah, saudara, setiap minggu kita mengakui pengakuan iman di hadapan Tuhan dan di hadapan gereja Tuhan. Pengakuan iman tadi kita katakan Petra. Jadi kita mengakui Petra di GKRI Petra. Bukan Petrus, bukan Petros itu, tetapi Petra itu yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, pengakuan itu apakah berdampak besar di dalam kehidupan rohani kita? Nah, pengakuan iman rasuli yang biasa kita ucapkan ada unsur
personal dan benar. Kalau saudara perhatikan, dikatakan aku percaya kepada Allah, bukan tentang Allah. Aku percaya kepada Yesus Kristus, bukan tentang Yesus Kristus. Kenapa? Karena harus personal. Ini pengakuan iman kita, bukan yang lain. Nah, selain personal tentu saja ada ajaran di situ. Misalnya Yesus Kristus dibuat panjang sekali. Kenapa panjang sekali? Karena jelas waktu pengakuan iman rasul dibuat, ada ajaran sesat yang coba mempengaruhi. Sekali lagi ada iblis yang menggunakan ajaran sesat untuk menggoncangkan gereja. Ajaran itu menekankan Yesus bukan Allah. Dan sebaliknya, Yesus juga bukan manusia. Nah, dua ajaran ini yang berusaha menghancurkan kekristenan pada zaman itu. Dari dulu, dari zaman Yesus. Sampai zaman gereja-gereja mula-mula. Terus yang ditekankan oleh iblis. Yang ingin dijatuhkan adalah apa? Yesus bukan Allah. Jikalau engkau anak Allah, buktikan. Selalu seperti itu. Dari zaman ke zaman. Tapi luar biasa, ada pribadi Roh Kudus di situ yang ditekankan. Yang menjaga kesatuan gereja. Kesatuan gereja artinya apa? Artinya pelang gereja boleh bermacam-macam. Tetapi ada kesatuan yang benar, yaitu mengaku Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah. Maka hindari saudara ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kalau hanya sekedar formalitas. Kita hanya rutinitas saja datang, lalu menjadikan pengakuan itu sebagai formalitas. Ya memang itu kita perlu ucapkan. Tetapi ada makna yang sangat penting. Ada darah pengorbanan yang sangat mahal yang dikeluarkan untuk bisa menjadikan pengakuan iman rasuli itu masuk di dalam gereja Tuhan. Nah, sikap yang salah juga yaitu ketika kita menjadikan justru ekstrim sebaliknya. Yaitu menjadi seperti benda keramat. Kalau tidak diucapkan Tuhan bisa murka. Lalu kemudian seperti kita mendapatkan kutuk. Saya pernah melayani di sebuah gereja, lupa ucapkan pengakuan iman rasuli. Begitu udah pada bubar, liturgisnya bilang, jangan bubar dulu. Ya, kita tadi belum mengucapkan. Kalau sekarang ucapkan sama-sama. Ya, sepertinya kalau lupa dikutuk sama Tuhan. Ini juga salah pengertian. Kenapa? Karena memang bukan dinyatakan karena menjadi benda keramat, bukan. Tujuan pengakuan iman rasuli diucapkan setiap minggu karena ada makna yang penting. Untuk kita boleh hidupi di dalam keseharian kita. Dan ketika kita hidupi, Tuhan menyediakan 3 berkat rohani yang besar. Ada berkat keselamatan, di mana Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Kita percaya Yohanes 3 ayat 16, tetapi belum genap. Kita sudah mendapatkan kunci kerajaan surga itu, tetapi tunggu nanti kedatangan Yesus yang kedua itu. Terjadi penggenapannya. Artinya apa? Kita sudah maju selangkah daripada Rasul Petrus tadi, bukan? Tinggal sedikit lagi kita menggenapi akan hal itu. Lihatlah ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, ada berkat itu. Yang kedua, berkat penginjilan. Kita akan melihat ada banyak orang diselamatkan. Ada tuaian besar-besaran. Kita merindukan seluruh bangsa menjadi murid Kristus. Ini berkat yang luar biasa. Dan suatu saat kita akan melihat itu semua percaya kepada Yesus. Semua bangsa menjadi murid Yesus. Oh saudara, ini berkat yang indah. Terlebih lagi kalau kita yang membawa orang itu. Dan dia berkata, terima kasih kamu membawa saya mengenal Yesus. Waduh saudara, itu suatu berkat yang indah. Yang ketiga, berkat pengajaran. Kita bisa punya iman yang teguh. Meski ada penderitaan, meski ada penganiayaan datang, kita tidak diombang-ambingkan oleh penderitaan maupun angin pengajaran. Meski ada tipu muslihat iblis, kita tidak terkena perangkap iblis. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Dan Tuhan terus menguatkan kita. Oh ini indah sekali, 3 berkat rohani
yang besar yang diberikan kepada Petrus juga akan diberikan kepada kita. Oleh karena itu, mulai saat ini, ucapkanlah pengakuan iman rasuli dengan sungguh-sungguh, hayati dan hidupilah di dalam keseharian kita. Saya membayangkan ketika kita mengucapkan dengan sungguh-sungguh, andai saya bisa melukis, Bapak sedang tersenyum, mengangkat kedua tangannya kepada kita. Tangan kirinya mengacungkan jempol kepada kita. Jelas kenapa tangan kiri? Karena yang mendapat pujian adalah Bapa yang memberikan iman itu kepada kita. Tetapi tangan kanannya mencurahkan berkat bagi kita. Ada berkat rohani yang luar biasa. Berkat keselamatan, berkat penginjilan, berkat pengajaran. Pasti dia akan genapi bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa.